Padahal di ayat 59 masih surat Ali Imran, Allah telah memberikan penjelasan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya Isa dengan Adam itu sama, gitu. Sebuah pernyataan sederhana tetapi sebenarnya mengandung penjelasan sekaligus bantahan, bahwa kejadian Isa dan kejadian Adam itu adalah dua peristiwa yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwa Allah kuasa menciptakan manusia melalui proses di luar proses yang biasa terjadi. Yang kedua, pernyataan ini juga seolah-olah membantah kalau Isa dianggap sesuatu yang ajaib karena tidak punya bapak, maka Adam lebih ajaib lagi. Bukan hanya tanpa bapak, Adam itu tanpa ibu, tanpa bapak. Malah kalau kita baca kitab suci mereka, kitab Bible, di kitab Ibrani 7 ayat 2-3, ada kalimat begini, Melkisedek, tapi mungkin ini bukan saudaranya Rashid Sidek dari Malaysia, adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Malah di dalam kitab Bible ada manusia lebih super lagi, lebih aneh lagi. Tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa silsilah keturunan, dari atas tanpa ada keturunan, kemudian lahirnya tanpa awal dan hidupnya tanpa akhir. Berarti kalau sifatnya seperti itu mendekati sifat Allah, sifat Tuhan. Yang kedua, kalau soal pemberian nama dari Allah, sebenarnya bukan hanya Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW pun namanya diberikan oleh Allah. Kalau kita baca surat As-Saff, ketika Nabi Isa menerangkan posisi dirinya, salah satunya beliau menyatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku diutus oleh Allah antara lain untuk memberi kabar gembira tentang akan datangnya Rasul sesudah aku, kata Nabi Isa. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Dan di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan oleh Rasulullah SAW, li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Ana Muhammadun, namaku Muhammad, wa Ahmadu, aku juga bernama Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yamhullahu biha al-khataya, aku adalah penghapus yang dengan diutusnya aku dihapus segala macam bentuk dosa. Wa ana al-hasyir, aku adalah penghimpun, pengumpul, alladzi yuhsarun nas tahta qadami, yang Allah mengumpulkan manusia di bawah pengaruhku. Dan yang kelima, ana al-aqib, aku adalah penutup, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'di, yang tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahku. Jadi Nabi Muhammad itu punya 5 sebutan: Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, penghapus, Al-Hasyir, penghimpun atau pengumpul, dan Al-Aqib, penutup. Nah, salah satunya ada nama Ahmad. Jadi nama Ahmad itu diberikan oleh Allah juga. Demikian juga persoalan bayi Isa yang masih baru lahir sudah bisa bicara, itu dijelaskan di surat Maryam dari ayat 27-33. Ketika Siti Maryam melahirkan bayi Isa Al-Masih itu, kemudian bayi itu dibawa ke tengah-tengah masyarakat Bani Israel. Masyarakat Bani Israel sangat kecewa dan marah karena dianggap Siti Maryam ini telah melakukan pelacuran, hamil di luar nikah. Kemudian Siti Maryam tidak menjawab, Pak Asyarat ilaihi, malah menunjuk kepada bayi ini. Soal penjelasannya
siapa bayi ini, silahkan tanya bayi yang saya gendong ini. Qalu, Bani Israel berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami bisa ngomong dengan bayi yang baru lahir? Qala, ternyata Isa yang baru lahir itu berkata, menjelaskan kepada Bani Israel, inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Atanil kitaba, Allah akan memberi kepadaku Alkitab, yang kemudian dikenal dengan Injil itu. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah akan menjadikan aku sebagai manusia yang memberi banyak berkah di mana saja aku ada. Wa ausani bis salati waz zakah ma dumtu hayya, dan Allah telah bertausiah, memberi pesan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan zakat selama aku hidup. Wa barran biwalidati, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran saqiyya, dan Allah tidak akan menjadikan aku sebagai manusia yang sombong dan celaka, dan seterusnya. Al-ayah. Itu apa yang dikatakan Nabi Isa ketika masih dalam buayan, baru lahir, menjelaskan posisinya kepada Bani Israel yang menuduh bahwa Siti Maryam telah berbuat kejahatan. Tapi tentu saja bukan hanya Nabi Isa ternyata yang bisa ngomong semasa bayi itu. Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari menerangkan, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatan. Ada 3 bayi yang sudah bisa ngomong itu, selain tentu saja 2 setelah Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Isa. Yang pertama adalah bayi Juraij. Dijelaskan dalam hadis Bukhari itu, Juraij adalah seorang pemuda yang soleh. Ketika dia sedang sholat di rumahnya yang terbuat dari tanah, ibunya datang dan memanggilnya. Tapi si Juraij ini rupanya karena tanggung sedang sholat, walaupun dalam hatinya sempat berpikir melanjutkan sholat, apa memenuhi panggilan ibu. Tapi ia lantas meneruskan sholat, dan ibunya merasa tidak dihormati karena tidak segera dipenuhi panggilannya. Sampai si ibu itu berdoa begini, Allahumma la tumithu hatta tariyahu wujuhal mumasat. Ya Allah, mudah-mudahan anakku si Juraij ini jangan dulu dibiarkan mati sebelum tercoreng mukanya dengan malu, sebelum dapat aib di tengah masyarakat. Ini ibunya emosional, jadi mendoakan bukan mendoakan baik, tapi mendoakan jelek. Dan doa ibu itu mustajab. Kemudian datang seorang perempuan, kalau sekarang mungkin WTS atau PSK gitu, bahasa Jermannya ublag gitu, menggoda kepada Mr. Juraij ini. Tapi karena kuat imannya, dia tidak tergoda dengan rayuan gomba dari perempuan tunasusila itu. Tapi rupanya si perempuan ini tidak kalah tidak kehabisan akal. Lalu dia menggoda seorang budak gembala, tukang angon kambing, lalu berzina dengannya dan hamil, kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, kemudian dia beritahukan kepada masyarakat bahwa bayi yang ia lahirkan ini adalah hasil hubungan gelap di luar nikah dengan Juraij. Difitnah Juraij ini. Masyarakat marah sampai rumah yang terbuat dari tanah itu dihancurkan. Ya, kayak di kita sekarang, sedikit-sedikit diserbu, dihancurkan begitu. Kemudian Juraij ini diarak, mau dihukum, tapi kemudian minta waktu. Dalam hadis itu disebutkan fatwa doa wasolla. Juraij kemudian sebelum dihukum dia wudu, kemudian sholat. Walaupun tidak dijelaskan bagaimana cara sholatnya. Summa atal ghulama, lalu Juraij setelah selesai sholat sambil berdoa kepada Allah minta ditunjukkan siapa sebenarnya bapak dari bayi ini. Selesai sholat, bayi itu didatangi, lalu ditepuk perutnya sambil ditanya. Katanya, man abuka ya ghulam,
siapa bapak lo, wahai bayi? Kola, kata si bayi itu yang masih bayi baru lahir masih merah, menjawab, abi ar-ra'i fulanun, bapakku adalah budak gembala, si fulan disebut namanya. Di hadapan masyarakat banyak. Ketahuanlah bahwa sebenarnya Juraid ini orangnya bersih, tidak bersalah, tapi rumahnya sudah hancur dan aib sudah kemana-mana. Juraid yang soleh itu ternyata telah berbuat nista begitu, dan itu susah dihapus. Yang kedua, Nabi menjelaskan di zaman Bani Israel ada seorang ibu yang menggendong bayinya sambil menyusuinya. Pamar biha rajulun raqibun dzu sarrat, sedang menyusui bayinya, tiba-tiba ada orang lewat pakai kendaraan mewah. Kalau sekarang pakai mobil mahal, Mercy atau Volvo atau BMW yang mahal. Kemudian si ibu itu berdoa, Allahumma ja'al ibni mislahu, ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang yang barusan lewat. Pakaiannya bagus, kendaraannya hebat. Pataroka saja. Kemudian si bayi yang masih merah itu melepas kata ibunya, wa aqbala ala rukab, kemudian menoleh kepada yang lewat tadi, kendaraan yang tadi, sambil ngomong, berdoa sebalik dari yang diminta ibunya. Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang yang barusan lewat. Summa aqbala ala sadihi ya musuhu, kemudian si bayi itu kembali nyusuk lagi. Summa marra bi amatin, tiba-tiba ada seorang hamba saya perempuan yang pakaiannya juga compang-camping, rudin lah gitu kalau orang Sunda bilang, miskin. Faqalat, ibunya ngomong, berdoa, Allahumma la taj'al ibni mislah hadihi, ya Allah, jangan engkau jadikan anak hamba ini seperti perempuan ini. Miskin, tidak terawat, badannya kurus gitu. Si bayi itu kemudian melepas lagi kata ibunya itu, berdoa sebalik dari yang diminta ibunya. Kata si bayi, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah, jadikan hamba seperti perempuan ini. Ibunya protes, lima zakat, kenapa begitu? Faqala, si bayi itu menjelaskan, ar-raqibu jabbarun minal jababirah. Bu, orang yang tadi lewat, yang pakai mobil kalau sekarang mewah, pakaiannya juga hebat, itu mama penjahat. Kalau di kita mungkin perampok atau koruptor gitu. Walaupun mobilnya hebat, rumahnya bagus, tapi bukan hasil halal. Wahadil ammah, sementara hamba saya yang ibu hina ini, dia dituduh oleh masyarakat sarakat, zanayat, ia telah mencuri, ia telah berzina, walam tab'al, padahal orang ini adalah orang yang baik, orang yang soleh. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bisa ngomong ketika masa bayi itu bukan hanya Nabi Isa, tapi di zaman Bani Israel saja oleh Nabi disebutkan ada bayi lain, ada dua bayi selain Nabi Isa. Yang kedua tentu saja ini juga menjadi ibrah, pelajaran bahwa ibu dan bapak kalau mendoakan kepada anak, doakanlah yang baik-baik, jangan mendoakan yang jelek seperti si ibu ini. Kemudian yang ketiga, bahwa penampilan lahir itu bukan ukuran. Kita kadang-kadang menilai orang itu dilihat lahiriahnya. Padahal dalam hadis juga disebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzurullahu ila qulubikum. Yang Allah akan nilai itu bukan penampilan, bukan kegantengan, tetapi ruhani, kolbu kita, hati kita.